Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 19 Juli 2025, Pekan Biasa ke-15. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Keluaran, bab 12, ayat 37 sampai dengan ayat 42. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun, untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Sekali peristiwa, keluarlah orang-orang Farisi dan membuat rencana untuk membunuh Yesus. Ia mengetahui hal itu lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh roh-Ku ke atasnya, dan ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkuai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan keadilan itu menang. Padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Injil Matius yang kita dengar hari ini diceritakan kisah tentang Yesus yang menyembuhkan banyak orang yang mengikuti Dia. Namun Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan kepada orang lain apa yang telah Dia lakukan dan siapa Dia sesungguhnya. Meskipun penyembuhan yang dilakukan Yesus merupakan tindakan yang luar biasa, Dia tidak ingin memperlihatkan kepada orang lain apa yang telah Dia lakukan untuk menolong sesama. Hal itu memperlihatkan sikap rendah hati dan tidak ingin mendapat pujian dari orang lain. Dengan itu Yesus hendak mengajarkan kepada kita sikap peduli, sikap rendah hati, sikap setia, serta sikap cinta terhadap orang lain. Mengapa Yesus melarang untuk memberitahukan siapa Dia sebenarnya? Yesus menghendaki agar ia tetap pada jati dirinya, sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yaitu sebagai hamba, sebagai anak Allah yang terkasih. Roh Allah ada padanya. Apakah kita sudah mempraktikkan sikap peduli, sikap rendah hati, sikap setia, serta sikap cinta terhadap orang lain dalam keseharian hidup kita? Marilah kita berdoa.
Ya Allah, bimbinglah kami supaya selalu bersikap peduli, rendah hati, setia, dan cinta terhadap sesama, terutama mereka yang kecil dan tersingkirkan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.